Oke, Ya. welcome back ya Abu ya. Selamat Siap. pagi ya di Rest Area 89 teman-teman ya. Aduh, pentingnya nih yang namanya belajar. Ayo teman-teman ya, 1 jam saja. Kita di sini ya walaupun cuma melihat doang, orang yang ngobrol, orang yang bercerita, ataupun ya pastinya kita mendapatkan sesuatu dari siapapun itu, terutama dari Abu. Thank you buat waktunya Siap, siap. Pokoknya teman-teman di Ramadan ini jam-jam malam yang saya ya misalnya lagi syuting break atau misalnya jam-jamnya udah beres, nanti kita lanjut ya supaya ada serial Ramadan ini teh jadi different gitu ya. Kita tahu ya bahwa kita buka dulu lah ya. Oke. Teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Terima kasih yang selalu bergabung, yang selalu antusias untuk mau belajar dan bertumbuh bersama ya teman-teman. So, sangat beneran bahagia banget ya kita ini setahun gitu membersamai siapapun yang hadir, yang naik, yang diskusi, yang belajar. Dan saya selalu menggarisbawahi yang mungkin ini lupa untuk disampaikan. Teman-teman yang merasa memiliki pengetahuan apapun gitu ya, yang mau naik pun bukan hanya mau bertanya atau gimana, atau mau memberikan sebuah discuss point gitu ya yang kita bisa belajar bareng, itu very open to discuss ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada psikolog atau di sini ada coach gitu atau apapun yang bisa naik ke atas untuk menyampaikan dan menyempurnakan pembelajaran-pembelajaran kita. Nah, gitu-gitu. Jadi Atau kita pokoknya open. misalkan yang non muslim juga naik aja ya, jangan ini tanpa kita harus agama apa nggak ada Iya, ya. betul. Dan ini kan bukan forum yang Betul. religius dalam tanda petik agama tertentu, enggak, kita universal dan kita akan mengemas meskipun mungkin nanti akan ada nyerempet-nyerempet tradisi Islam atau mungkin ya saya juga membiasakan untuk bisa mencari padu padannya misalkan dari tradisi Islamnya gimana, dari tradisi teman-teman Kristianitinya gimana, dari tradisi teman-teman Hindu Budanya gimana, karena dalam pengalaman saya belajar dan ini masih belajar teman-teman yang setidaknya saya mungkin ya udah sedikit tahu dan mendalami sedikit banget sih sebenarnya, tapi ya let's say 9 kepercayaan yang pernah saya dalami, ternyata ya kalau kita melihat dari esensinya sama seperti apa yang saya sampaikan bahwa banyak merek air mineral atau air minuman dalam kemasan, tapi yang kita beli bukan mereknya tapi airnya. Karena kenapa? Yang akan membuat kita melepaskan dahaga kehausan bukan minum merek tapi minum airnya. Nah, yang kita bahas di rest area ini airnya bukan mereknya. Jadi ya kalau masih sensitif sama merek pasti susah ada di sini. Kalau masih ya agak-agak terlalu terkotakan dengan merek pasti juga susah di sini gitu. Dan semuanya kita akan dikumpulkan dengan hukum alam dan frekuensi. Jadi terima kasih teman-teman yang kita mau bertumbuh bersama dalam frekuensi-frekuensi yang universal. Dan mudah-mudahan ini sedikit memberikan kontribusi lah setidaknya untuk diri kita, keluarga kita, dan yang paling penting kontribusi terhadap Indonesia yang mudah-mudahan 2045 emas bukan cemas. Gitu Kang, kira-kira openingnya Kang. Dan teman-teman ya, ini adalah kata-kata hari ini dari saya. Tidak penting agamamu, yang penting itu kamu. Dan Yang penting kan kamunya gitu sama aku. Agama kamu mah nggak apa-apa, nggak penting buat aku mah gitu. Yang benar. penting kamunya. Dan saldo itu penting. Ayah setahun ini, saya kan di TikTok tuh 3 tahun tuh sering observasi saya mah ya, ngelihat orang apa. Saya kemarin-kemarin baru muter lagi nih, akan udah lama saya meninggalkan, saya jarang muter di TikTok tuh Kayak orang-orang kalau saya udah live kayak gini tuh udah aja. Tanpa harus scroll, tanpa apa, enggak, saya ngerjain yang lain. Nah, saya tuh baru muter-muter lagi yang live kayak gini ya, saya baru nemu itu kemarin hampir berapa live-nya kayak gini semuanya. Kayak gini tuh maksudnya diskusi gini. Jadi diskusi agama, tapi aduh, kayak perang dunia ketiga. Oh, debat gitu Kang. Jadi gak tahu apa konsepnya gitu ya. Itu penontonnya gila 7.000, 8.000 tapi di bawah yang berantem semua. Jadi maaf aja ya teman-teman, itu komenannya gila banget Yesus kon, Muhammad an. Wah, di bawah tuh gila banget itu Saya baru kemarin anjir ada yang kayak gini. Jadi ribut gitu Kang. Emang apa memperdebatkan gitu? Jadi di atasnya mah dia ngobrolin nggak tahu apa, tapi kan itu tergantung yang di atas ini tergantung yang di bawah ini tergantung apa yang disampaikan di atas, pasti gitu. Iya sih.
Wah, bener itu mah. Saya baru ya selama saya main TikTok gitu baru ada gitu pendapatan-pendapatan. Belum pernah ada yang ngebahas-bahas kayak kita gini tuh belum ada. Hmm. Serius, Iya, Pak. Nah, betul. mungkin ngikutin atau gimana, mereka ngerti konsepnya atau bagaimana itu berantem di bawah tuh. Wah, saya ngeri ngelihatnya juga gitu. Makanya kenapa teman-teman saya bawanya tuh canda. Kalau gak ada candanya ini hal-hal yang kayak gini maaf-maaf aja ya. Sulit, sulit masuk, Bener sih. Serius, kalau gak ada candanya, Saya tuh kemarin diundang podcast sama Forbidden Question, Kang. Oke. Terus ya ditanya gitu, kenapa sih pengen gini-ginian gitu. Dan ada pertanyaan bagus yang jadi saya refleksi juga ya. Oke. Kang, gimana kalau ada orang yang nggak setuju, terus mencaci maki, terus menyesatkan gitu dong. Which is itu banyak pisan ya. Betul. Terus saya tuh baru-baru ngeh gitu ya, begitu dapat itu teh ngerefleksi ke dalam. Satu hal yang saya tidak terlalu punya hal atau powernya. Satu hal aja yang saya baru sadari dari pertanyaan itu adalah saya tuh nggak punya sisi debat, Kang. Jadi orang mau ngedebat, saya tuh tidak punya gairah untuk ngedebat balik untuk yang. Nah itu saya baru menyadari. Makanya saya ngomong gini kemarin. Siapapun orang yang mendebat saya, nggak usah Mbak Bibu, saya bilang saya kalah dan kamu menang, dan saya tidak mencari perdebatannya gitu, Kang. Benar. Jadi ternyata hasrat debat saya tuh kecil banget, Kang, gitu kan. Ya lagian, ya malu aja, Abu kalau mau debat malu. Ya, enggak. Saya ngerti, satu serpihan pengetahuan yang malam aja saya langsung malu saya. Apalagi mau ngedebat-debat gitu, wah itu turun lagi kastanya. Iya, makanya Kang, maksudnya jadi saya tuh baru ngerefleksi bahwa apalagi punten ya, maaf banget ini kita ngomongin ini subjektif lah ya, udah gitu, subjektif gitu. Nah, kalau orang pindah server, orang log out dari Islam misalnya pindah kemana, atau dari mana pindah ke Islam, dan dia menjelek-jelekan agama sebelumnya, menurut saya rada aneh, Kang. Aneh atuh. Aneh. Gitu dalam artian lah, jadi ngejelek-jelekin yang sebelumnya dan gimana dan seterusnya. Yang akhirnya ini jangan-jangan bukan berpindah value-nya, tapi cuman pindah identitas gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sebetulnya bukan aneh dan tidak bisa menyalahkan mereka kenapa seperti ini juga. Karena intinya tidak tahu yang dasarnya itu seperti apa sih kita itu. Dari kenapa harus beragama, kenapa diciptakan dan segala macam. Makanya kenapa saya minta pelajarannya tuh itu bukan ayah. Tuh. Saya emang gak mau tentang pelajaran agama, gak mau. Itu kan kata saya. Tapi kenapa saya diciptakan? Kenapa saya harus kemana? Dan kenapa sih ini tuh ada? Kan saya mintanya itu, Pak. Dalam artian, kalau kita ngerti itu mah, agama tuh ternyata cuman ini. Iya, benar kan? Benar kan? Makanya kenapa orang-orang yang beragama sekarang maaf-maaf aja pada berantem, pada menjelekan atau apapun itu kan tidak paham. Betul sih. Dasar-dasarnya yang semalam Abu sampaikan itu intinya. Betul. Gitu. Ya, dan kita kan makanya kenapa selalu membiasakan nggak ada judgement, Kang. Tuh. Karena sebenarnya teman-teman ya, sorry ya, dari semua pembelajaran apapun yang pernah saya pelajari dan terus belajar adalah semua kata kunci hal untuk meningkatkan apapun dalam value hidup kita itu adalah humble. Udah gitu aja, Kang. Betul. Nah, sekarang gini ya. Hal-hal yang kita sampaikan atau orang-orang lain sampaikan tiba-tiba kita harus humble. Kita harus merendah. Kita harus sedekah. Kita harus apa? Kalau nggak ngerti, tiba-tiba kita harus humble emang. Benar. Tapi kalau dijelasin dulu bahwa kita tuh gak ada apa-apanya malah kan debu. Bahkan kita tuh istilahnya mah kecilnya tuh lebih dari kecilnya si kecil gitu. Ya kalau nonton video yang kemarin ya Kang ya. Bener nggak? Jadi ngerti, oh iya kita tuh memang gak ada apa-apanya aslinya mah karena sudah ngerti konsepnya tadi. Makanya gak akan nyambung ketika seseorang kamu tuh harus humble. Kan bingung. Nah, saya harus humble ya. Bener Kang. Ada gak ngerti dasarnya yang tadi? Nah, makanya saya pengen yang dasar-dasar itu biar saya tuh ngerti kenapa sih saya tuh harus humble tuh kenapa gitu. Betul. Jadi gini. Karena saya ngerti, yang maha besar tuh ternyata ini. Dan keukurnya kan kelihatan ya. Itu maksud saya tuh. Ini mah aduh, lagi saya jadi dewa ini ya.
Teman-teman, semalam tuh kita opening ya dengan satu tayangan. Jadi saya gambarin ya. Kalau kita ngelihat manusia dari jarak 10 cm, 1 kilo masuk ke bumi, manusia tuh debunya bumi lah kira-kira. Oke. Jangan lupa, bumi itu debunya matahari gitu. Oke. Jangan lupa, matahari ini kalau ngomongin galaksi nggak akan kelihatan. Apalagi ngomongin super cluster Betul. gitu. Super cluster yang jauh lagi, yang jauh lagi, yang jauh lagi. Ya ampun, udahlah. Nah di situ kita mulai menyadari bahwa kalau kita debu dari semua debu dan nggak ada banget, ngerasa penting banget sih gitu. Benar. Istilahnya Nah, gini Kang ya, yang konteks ya Kang, kemarin ini menarik banget. Orang yang ngerasa penting, pasti dia akan susah minta maaf Kang. benar. Pasti susah humble. Kenapa? Karena gua tuh penting banget gitu. Karena suka kebayang gini, aduh gimana ya kalau aku nggak ada, anak-anak gimana? Lah siapa tahu kalau ibu bapaknya anak-anak nggak ada, anak-anaknya lebih happy. Kita nggak tahu loh Kang. Misalkan gitu ya. Betul. Dalam artian bahwa sesaat kita eksistensinya ngerasa penting, bahwa nggak ada si Abu juga bumi baik-baik aja sih gitu. Benar, Nggak benar ada. banget. Ya dalam artian manusia nggak ada, bumi juga baik-baik aja. Misalkan gitu ya. Nah dengan menyadari eksistensial itu lebih holistik dan lebih luas, saya ngerti maksud Kang Anjir. Disitulah kita ngerti bahwa kenapa perlu humble gitulah kira-kira, bener Itu Kang? maksud saya. Dan ketika Abu menjelaskan betapa debunya kita dengan visual yang ada, kenapa? Karena saya pernah praktek, kenapa saya jauh-jauh ke Baduy, jauh-jauh ke pelosok sana. Saya tuh mikir, ini dunia gede gini kata saya tuh ya. Bandung mah gak ada apa-apanya, Soreang mah gak ada apa-apanya, apalagi rumah saya gak ada apa-apanya. Jadi saya ketika ke pelosok tuh betapa kecilnya diri saya. Makanya pas semalam dilihatin lagi dan dijelaskan lagi tentang hal itu, wah lebih masuk ke dalam saya gitu. Karena saya pernah praktek di perjalanan, oh saya tuh kecil ternyata. Wah keren pokoknya mah. Sip lah. Ya semoga kita bisa jadi series dan bertumbuh Siap, berkembang lah. Ya keren Soalnya yang banget. semalam saya bilang sama Kang Anjrit, hal-hal gitu kalau dibahas di sini nggak bisa. Jangan. Gak bisa teman-teman ya, ngeri lah gitu ya. Susah. Takutnya, jadi debat kayak yang sebelah-sebelah itu terlalu frontal. Benar. Oke ya teman-teman ya, terima kasih nih ya. Aduh, saya happy banget yang pasti ya teman-teman ya. Mantap Kang. Saya mau memulai gini Kang. Hari ini sebelum teman-teman naik ya. Saya boleh ya? Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya happiness, kebahagiaan gitu, mungkin kita penting untuk menceklis bahwa indikator parameter orang yang tidak bahagia, Kang. Oke. Nah, jadi kita balikin nih, supaya kalau misalnya hal-hal ini sering terjadi, nah berarti tolong ditanya tuh, ada sesuatu apa nih yang tidak bahagia di dalam diri kita gitu, Kang. Nah, jadi setelah di riset gitu ya, setelah didalemin gitu, nomor satu, Kang, ciri orang yang paling tidak bahagia adalah dia sering ngegosipin orang lain, ngomongin orang lain. Itu udah pasti nggak bahagia aja, Kang. Itu nomor satu, Kang. Jadi ternyata kenapa gibah tuh ya, misalnya kan ngomong jangan gibah, karena kenapa? Semakin seseorang kecanduan gibah, semakin dia sedang mempertahankan dirinya, semakin dia ngomongin orang, semakin dia sedang ketakutan terhadap dirinya, jadi dia memperhatikan yang di luar. Jadi ternyata kenapa gibah tuh dalam tanda petik nggak bagus gitu ya, bukan masalah apa-apanya. Sesaat kamu gibah, sesaat kamu ngegosipin orang, berarti kamu lagi super nggak bahagia, Kang. Itu nomor satu, Kang. Wah tuh ya teman-teman. Ini penting pisan, Kang. Itu nomor satu. Ini saya tambahin, kenapa sih orang sibuk gibah, mikirin orang dan segala macam? Karena dia gak ada kerjaan. Serius, Bener gawenya. Saya dulu saat saya jadi pengangguran, udah mau ngapain lagi selain ngobrol sama orang? Itu gitu banget ya. Tapi saat ini, ketika saya banyak kerjaan, saya mau gibah gimana gitu kan? Dikit-dikit harus cek kerjaan gitu. Gak ada waktu ya, Kang ya? Gak ada waktu gitu. Bener. Gak ada waktu buat mikirin orang, sekarang dia udah gini. Gak ada gitu. Gak ada teman-teman. Silakan. Kang maaf ya, punten pisan ya. Berarti kalau di satu wilayah, satu daerah yang acara gosipnya laku banget, berarti society-nya nggak bahagia, Kang? Mayoritas maaf aja finansialnya menengah ke bawah. Gak ada kerjaan Anda. Ini mah jualan atau apalah biar kita ngomongin orang gitu. Jadi fokusnya bukan ke orang, ke jualan Anda gitu. Benar Kang. Benar.
Ya, jadi itu nomor satu gitu. Jadi nomor satu teman-teman coba dicek aja. Hasrat ngomongin orangnya gede nggak? Kalau hasrat ngomongin orangnya gede, berarti kamu nggak bahagia gitu. Bener, hati-hati itu teman-teman ya. Dan itu Hasrat telat. pengen ngomongin orangnya gede ya, berarti kamu nggak bener nggak bahagia, nggak ada hal yang bisa kamu fokuskan dan kerjakan selain itu ngomongin orang tadi. Betul itu, tuh itu Ya. satu teman-teman ya, itu pengetahuan keren banget. Ya, oke. Nah, yang kedua, Kang. Indikator parameter orang yang tidak bahagia, cek aja. Setiap ngomong, Kang, pasti mengedepankan aku tuh, aku tuh, aku tuh. Jadi kalau ada orang ngomong nggak, kalau saya ya. Nah, ada orang ngomong kalau saya ya. Begitu ada kalau saya, nggak bahagia aja, Kang. Wah, keren ini. Pernah ada, Kang? Kalau lagi Banyak, ngobrol, begitu ngobrol tuh di tengah-tengah conversation gitu, di tengah-tengah obrolan. Kalau saya, kalau aku, Kalau menginikan dirinya gitu, ya maksudnya. Benar-benar. Saya sering ketemu sama orang kayak gini, saya ngobrolin apa, dia, wah saya dulu gini nih. Saya ngobrolin apa, wah saya dulu justru ini. Tah, Tiba-tiba, itu betul pisan, lah, Kang, itu pisan. itu pisannya. Tiba-tiba terakhirnya apa? Minjem duit. Ini realita ini, sumpah, ini realita. Jadi datang ke rumah saya, ngobrolin tentang sesuatu, ngobrol bisnis ya. Kalau saya jarang ngobrol yang lain-lain aja. Coba bisnis apa ini gimana? Oh saya dulu gini-gini, dulu gini-gini. Sekarang gini-gini, terus sekarang apa? Ya butuh invest katanya. Ini pengalaman ini. Kenapa butuh invest kata saya? Jadi kan kalau udah mulai ngelihat, ya. kalau udah mulai ngelihat orang-orang, mulai, Kang. Bener. Jadi mendingan ya udah aja gitu. Pasti eager problem gitu, Kang. Betul. Gitu karena yang dikedepankannya adalah aku gitu. Betul. Nah, itu nomor 2 tuh ya. Nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 gosip, yang nomor 2 all about me, bahasa kerennya tuh adalah semuanya tentang aku gitu. Me, myself, and I gitu tak, Kang, muncul si teoretikalnya mah gitu. Oke, nah kita sederhanakannya supaya nggak terlalu berat gitu sih dari konteks teorinya. Yang ketiga, Kang, ini menarik, Kang. Indikator parameter Anda tidak bahagia adalah Anda selalu memaklumkan keberhasilan orang lain. Contoh, ya wajar lah tetangganya kaya, kenapa? Bapaknya jenderal. Ya wajar lah dia gitu kan, anaknya siapa? Bener. Ya wajar lah. Nah Bener. aku mah anaknya tukang petani misalnya. Bener. Gitu. Pak Harto juga anak petani sih ya. Dia nggak jadi presiden ya. Bener. Tapi poin pentingnya, Kang, ketika seseorang selalu memaklumkan keberhasilan orang lain gegara, Oke. indikator parameter Anda nggak bahagia aja, Kang. Bener banget itu. Jadi seakan-akan itu mah wajar. Gak akan mungkin kalau kayak aku mah gitu-gitu aja. Bener. Kita bahagia itu artinya. Kalau saya menyebutnya itu hati keberlimpahan tadi ya. Jadi kita bahagia ketika ngelihat orang lain senang itu kita harus bahagia gimana caranya gitu biar kita berlimpah. Beda kan kalau di kampung mah orang lain naik, alah. Ini mah akan jauh. Nyegik cenanya. Itu salah satu benar orang yang nggak bahagia seperti itu, benar kata A ya. Bener. Terus parameter bahagia apa ini? Ada yang nanya, balikin aja. Apa yang saya omongin dibalikin gitu. Tuh, balikin berarti ya. Yang pertama tadi tidak sibuk ngomongin orang, tidak fokus ke yang lain, tapi sibuk mengupgrade dirinya, sibuk dengan sibuk aja gitu anak ya dengan dirinya gitu. Itu atau gimana? Jadi orang di level rendah selalu berbicara siapa, Kang. Tapi orang di level tinggi selalu berbicara ide gitu, Kang. Nah, ini. Jadi kalau ada ketemuan, tahu nggak? Udah pasti aja, udah aja. Tapi kalau gini, Kang, gitu. Kang, kita ketemuan, Kang, res area naon kendeinya, Ya, bikin apa yuk gitu. Nah, gitu. Yuk bukber yuk apa yuk. Itu baru teman-temannya level dewa itu. Nah, nih ya, ini salah satu yang ngebahagia misalnya, bicara gampang, praktekin dan buktikan itu susah kata. Nah, ini juga bahaya nih gitu. Dah itu aja. salah satu yang ketiga itu. Yang ketiga. Salah satu yang ketiga. Jadi merasa dirinya tuh lemah, jadi yang kayak gitu nggak ada apa-apa padahal prakteknya mah susah. Kita itu udah praktek. Itu salah satunya. Oh, teori gitu misalnya. Anyway ya, ini untuk pengetahuan, Kang. Sedikit saya ngomongin filsafat dan sedikit ngomongin historical dari bahasa ya.
Kata-kata teori itu datang dari bahasa Latin dari kata theorea namanya. Teoria. Theo itu artinya Tuhan, rea itu artinya melihat. Jadi teori itu adalah melihat Tuhan. Mungkin kalau dalam perspektif Islam namanya jadi ikro gitu, Kang. Oke. Artinya teori itu bukan omongan, kata-kata, bukan. Tetapi ketika kamu berhasil melihat realitas seapa adanya, itu namanya teori sebenarnya gitu. Oke. Gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang ada ngomong teori, ya ya udah sih. Ya kan yang sekarang taunya teori itu cuma datang dapat pelajaran. Nah, ini namanya teori gitu. Ya oke juga sih. Betul. Tapi pertanyaannya adalah tanpa teori gimana kita mau dapat pengetahuan gitu. Betul. Tanpa ikro ya gak bisa. Nabi Muhammad juga secerdas sekarang gitu kan. Iya. Tanpa ikro kan, tanpa teori kan, maksudnya itu kan ya. Betul, betul. Gitu Kang. Hari ini 4 dulu aja ya. Ini banyak Kang, ada 20, tapi mudah-mudahan ini saya ngambil yang top-topnya dan yang relate dengan keseharian mayoritas gitu. Terakhir hari ini ya, indikator tidak bahagia. Menyimpan standar kepada orang lain. Oke. Contoh Kang. Aduh ya, kalau aku kayak dia, kayaknya aku happy deh. Oke. Kalau aku punya mobil kayak itu, kayaknya aku bahagia deh. Oke. Kalau aku. Jadi dia selalu menyimpan standar dirinya ke orang lain aja, Kang. Oke. Udah, Kang. Itu tolong disadari kalau itunya hasrat menyimpan standarnya ke orang lain, selesai aja, Kang. Oh, teman-teman ya. Itu sih intinya. Penting itu ya. Jadi maksud saya kalau indikator parameter yang 4 tadi kita adanya gede, nah tolong dilatih gitu, Kang. Oke. Gitu. Gitu, Kang. Sip. Yang naik udah banyak nih, Siap, ayo. Hari ini santai, 9.30 oke lah. Oke lah ya. Wah, ini ada ruang kosong nih, ada Mas Ari nih. Ini kita perlu belajar berarti pagi ini. Wah, benar ya. Iya. Meruangkan kosong ya. Halo, Mas Ari. Halo, sebentar. Oh, sehat, Mas? Perkenalkan lagi, Mas. Barangkali rekan-rekan rest area belum pada tahu. Ya. Terima kasih. Kang sehat, Kang, apa kabar? Sip, mantap, Kang Abu. Ya, saya itu kan awalnya memang belajar dari Kang Abu ya, melihat perkembangan tentang kesadaran dan spiritual ini. Yang kemudian saya mencoba menggunakan apa yang sudah disampaikan itu, dikembangkan lagi, mencari sisi-sisi yang mungkin perlu juga teman-teman itu perhatikan ya. Karena ketika kita itu belajar tentang pengetahuan, seringkali kita terjebak di pengetahuan itu. Di mana kita selalu mengutamakan kebenaran atau kebaikannya. Sehingga kemudian saat kita salah, kita merasa dalam kondisi yang tidak tepat dan cenderungnya akhirnya bukannya memotivasi, justru membuat rasa tidak puas gitu loh. Nah inilah akhirnya terhambat pembelajaran di situ. Yang tadi Kang Anjir juga sempat bilang kan tentang kita itu kecil. Bahkan saya di live saya itu menyampaikan kepada teman-teman pada level bahwa kita itu tidak ada. Bagaimana kemudian menjelaskan secara tubuh fisik ini, kita itu dari unsur terkecil bisa tercipta utuh sebagai badan ini, itu kita tidak mempunyai atau tidak dilibatkan sama sekali. Gitu ya. Akhirnya kita juga mengetahui proses di otak kita pun, itu pun terjadi dengan secara ajaib gitu. Itu bisa kemudian timbul ide, kreativitas. Bahkan kalau kita katakan pikiran buruk sekalipun, terjadinya adalah akibat rentetan peristiwa hidup yang kita diperjalankan oleh Tuhan. Di situ saya harapkan teman-teman juga mau berlapang dada ya, menerima proses hidup kita masing-masing. Bahwa kita memang diberi peran yang berbeda-beda, dan kita juga memang akhirnya menghadirkan peristiwa yang di dalamnya ada dualitas. Ada baik buruk, ya benar salah, dan banyak benturan-benturan. Bahwa benturan-benturan ini pun sebenarnya kan adalah sesuatu yang akan menimbulkan sebuah kesadaran. Kalau kita lihat dari perspektifnya Pak Wayan gitu ya. Ada ledakan-ledakan yang kemudian timbul sebuah kesadaran. Jadi kalau kita mengerti semua ini, kita akan sangat sedikit menyalahkan sebuah keadaan di kehidupan ini. Semua sudah pada level yang benar, sempurna, dan tepat kadarnya untuk kita sendiri gitu loh.
Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian kita melihat kepada diri kita sendiri sebagai kesempurnaan, juga yang di luar diri kita sebagai kesempurnaan, sehingga semua itu kita bisa menyatu di dalamnya. Bahkan menyatunya dalam benturan-benturan itu pun kita tidak mempermasalahkan itu. Karena itu yang memang harus terjadi. Kalau memang Tuhan ingin menjadikan dunia ini sebuah dunia ideal, utopia, ya pasti dia akan jadikan seperti itu. Karena secara penciptaan di awalnya kan memang Tuhan tidak ingin menjadikan itu. Ketika malaikat mempertanyakan itu, kenapa kamu ingin menjadikan khalifah? Di situ ada gambaran bahwa malaikat itu nggak ngerti bahwa kekacauan ini adalah sumber kesempurnaan gitu. Bagaimana manusia itu bisa lebih melampaui malaikat yang ketaatannya luar biasa, tapi dengan mengalami perjalanan dunia ini justru manusia akan melampaui itu semua. Nah, di sini sebenarnya yang saya sering sampaikan di live saya kepada teman-teman supaya apapun juga proses teman-teman yang sedang dijalani, sekedar kita sadari apa yang sedang terjadi gitu loh. Nggak kita larut pada cerita-ceritanya. Makanya saya kurang suka membahas cerita bukan karena saya tidak mau memperhatikan kejadiannya. Tapi ketika kita bercerita, seringkali kita hanyut di cerita-ceritanya, hanyut pada penilaiannya, akhirnya lupa pada isi paket utamanya yaitu perasaan dan emosi yang perlu kita terima agar kita bisa melampaui apapun yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Gitu. Nah, kalau kita udah ngerti itu, kita coba lagi berusaha untuk belajar kesadaran, tapi dengan perspektif yang berbeda. Bahwa kesalahan adalah bagian dari proses bisa berkesadaran, bagian dari kesempurnaan proses pembelajaran itu sendiri, dan memang tidak ada lagi yang salah. Semua itu sudah benar, dan di situ kita juga tidak lagi melimitasi Tuhan atas kebesarannya, bahwa Dia ada di sisi baik dan buruk. Dia ada di surga dan di neraka gitu. Yang itu membuat kita mampu untuk ya kembali lagi berlapang dada. Kalaupun kita harus ada di neraka karena Tuhan ada di situ, kita nggak keberatan. Kalau kita harus salah karena Tuhan ada di kesalahan itu, kita juga nggak keberatan gitu. Pokoknya kita perlu mengerti dulu bahwa Dia itu yang meliputi. Ini bahasa Kang Abu yang sering saya pakai ya. Dia itu meliputi. Ya kita juga harus bisa mengaplikasikannya dengan penerimaan secara total. Tidak ada lagi yang kita sekat-sekat di situ. Karena menyekat-nyekat sesuatu, sama aja kita melimitasi kebesaran Tuhan. Ketika Dia meliputi segalanya, kita sekat-sekat Tuhan, itu adanya hanya di kebaikan. Sampai nanti yang terakhir saya sempat sampaikan itu mengenai penyaksian, Kang. Ini tolong nanti mungkin Kang Abu juga bisa istilahnya menggali lagi lebih dalam. Artinya gini, Kang. Penyaksian itu saya melihatnya di mana antara pengamat dan yang diamati, antara subjek dan objek ini udah jadi satu nih. Kalau udah menyaksikan. Artinya apa? Kita itu hidup udah nggak lagi dengan cara, misalkan di awal-awal yang namanya kita berusaha berkesadaran kan, mulai kita mencari ketenangan dulu. Ada namanya meditasi ya. Itu tujuannya untuk mendatangkan ketenangan dulu. Saat kita sudah tenang, baru kita masuk kepada proses penerimaannya. Jadi meditatif. Di situ kita membiarkan semua perasaan dan emosi hadir, kita saksi, kita amati, tapi kita nggak embed gitu, nggak masuk dengan kondisi itu. Tetap ada sekat. Tujuannya agar kita terbiasa gitu untuk menghadapi kondisi itu, tapi tetap berjarak supaya nggak hanyut. Tapi ketika jadi penyaksi nanti, ini udah masuk jadi satu, bahkan perasaan sedih, marah, kecewa, kita rasakan seada-adanya di sini. Kita nggak lagi menyekat. Ini kita jaga supaya nggak terasa sakit. Hanya jadi pengamat, kita jaga supaya nggak sedih. Kita jadikan diri kita pengamat. Tapi saat kita menjadi saksi, saya melihatnya inilah kepentingannya gitu. Apalagi di puasa ini, saat kita bisa menjadi penyaksi, jiwa ini bisa kembali kepada fitrah pada akhirnya. Karena kita menguras semuanya, ketika kita terkoneksi dalam himpitan keterbatasan tubuh yang diberi tekanan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang bisa mereduce perasaan dan emosi. Kalau kita makan minum kan ada manis bisa bikin lebih tenang, ya.
bisa ngerokok, asap bisa gitu. Nah, ini sengaja dikondisikan supaya kita secara total merasakan apa yang sedang dihadirkan oleh Tuhan, hal yang gaib yang mungkin di surat Al-Baqarah itu tanda-tanda orang yang bertakwa itu percaya pada yang gaib, sesuatu yang nggak kita bisa benar-benar lihat, tapi itu terasa dampaknya gitu. Yang itu kemudian kalau kita benar-benar bisa melalui itu, bisa melampaui itu semua, disitulah mungkin terjadilah kondisi kita menjadi orang yang bertakwa dan jiwa kita menjadi fitrah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti silahkan nanti Kang Abu mungkin bisa kasih masukan juga ke saya, biar saya juga nanti, ya kita di sini kan sama-sama ya, intinya kita sama-sama membangun kesadaran kolektif gitu ya. Ya Kang Abu juga udah banyak, itu udah luas gitu loh, tapi di sisi lain mungkin juga teman-teman yang lain juga akhirnya kalau mengerti bisa juga menyampaikan ini semua. Silakan Kang Abu, mungkin bisa dibantu saya. Nuhun pisan, Kang Ari, kita tepuk tangan ya, mantap. Nah ini seru gitu bahwa siapapun di sini bisa cerita, bisa menyampaikan ide, bisa menyampaikan apapun karena kita belajar bersama sih. Saya sih mungkin amazed dengan apa yang dilakukan Kang Ari gitu ya, yang sekarang udah mulai rajin live gitu, mau berbagi, dan itu saya rasa panggilan yang nggak bisa ditolak gitu ya. Dan itu sesuatu hal yang, yaitu tadi teman-teman, saat ketika kita belajar dan ketika kita mengalami, ketika kita sudah membuktikan dan menyaksikan langsung, jangan lupa untuk menyampaikan apa yang kita udah saksikan dalam bentuk yang namanya berbagi gitu. Karena sesaat kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, itu pasti energinya gede banget. Maka seseorang yang mengatakan apa yang sudah dialami, dia akan berbicara pada jiwanya, dia akan berbicara pada kesadarannya. Tapi ketika tadi Kang Ari bilang bahwa kalau orang cuma nyeritain dongeng, dia akan hanya berbicara pada pikirannya gitu. Nah jadi saya cuma mau bilang makasih Kang Ari sudah menjadi bagian dari apa ya, pipa-pipa untuk menyebarkan berkatnya Tuhan lah gitu ya, kira-kira pipa-pipa yang untuk menjadi pengalir-pengalir pengetahuan dan kesadaran. Dan ya itu tadi, kita nggak bisa pintar sendirian, nggak bisa sadar sendirian, karena PR kita bersama adalah membangun kolektif, karena ya kita satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Nuhun Kang Ari, terima kasih. Teman-teman nih ya, teman-teman jangan lupa nih berteman sama Kang Ari ya, ruang kosong namanya nih ya. Silakan berteman teman-teman. Nuhun Kang, nuhun. Thank you ya Kang Ari. Terima kasih. Nuhun. Sik nih. Kang Ari, rumah di mana Kang? Kebun Jeruk Kang, dekat sama Kang Abu. Oh Jakarta ya. Jakarta. Dekat sama Kang Abu. Kalau di Bandung nanti tanggal 23 kita kumpul-kumpul Kang Ari. Iya. Saya tuh baru tanggal 26 baru ke Bandung ya. Oh gitu. Siap. Kalau anak selesai Iya. libur ya. Sip, thank you. Kang nuhun ya, makasih Kang. Semangat Kang, keren Sama-sama, euy. Kang. Mantap, Thank you, nuhun, Kang. nuhun. Wah keren ya tuh Kang Keren. Ari suka live juga, jangan lupa berteman ya teman-teman ya. Tapi ada satu Kang ya, di tahapan ya balik lagi, nah ini kan kembali kepada setiap orang tuh punya layer kesadaran Kang. Betul. Ada yang bicara dalam konteks hidup mencari tenang dan bahagia. Oke. Tapi nanti pada ujung dari semua pembelajaran di tingkat kesadaran yang agak lebih dalam lagi Kang, sebetulnya kebahagiaan dan ketenangan tuh bukan tujuan Kang. Betul. Tapi requirement, kebutuhan. Karena kalau aku makan dalam keadaan tenang, maka makannya jadi nikmat. Oke. Jadi bukan tujuan supaya tenang, tetapi jadikanlah ketenangan sebagai alat gitu Kang. Bahagia tuh alat, Oke. tenang tuh alat, Oke. damai tuh alat. Karena kalau aku menggunakan alat damai, tenang, dan bahagia, maka aku akan bisa berbicara sama siapapun dengan tenang, damai, dan bahagia gitu. Nah, mungkin pada awal-awal yuk mencari bahagia, mencari ketenangan, baguslah. Tapi pada akhirnya Kang, nanti kita akan ngerti di state atau di level-level di kedalaman tertentu bahwa semuanya itu ternyata hanyalah alat untuk melakukan segala sesuatu yang justru bahwa tujuannya bukan masalah tenang, damai, dan bahagia. Itu Kang poinnya, nanti kita akan bahas ke situ. Wah itu keren ya teman-teman. Jadi bahagia atau ketenangan itu adalah sebuah alat yang kita butuhkan. Betul. Agar saat melakukan hal apapun ya kita, ya itu Ya. tadi gitu aja. Mengalir Kang. Mengalir gitu. Kayak Jadi makan. bukan nyari bahagia, bukan, tapi Betul. pakailah bahagia Pakailah untuk kamu bahagia. kerja gitu. Untuk kita aktivitas gitu ya. That's it. Makan kalau bahagia, wah seru. Coba kalau lagi marah, kamu tahu nggak saya tuh lagi makan.
Bisa tunggu sebentar nggak? Saya makan dulu. Ah ya udahlah, saya nggak jadi makan aja lah kalau gitu. Karena dia sadar bahwa dia lagi puasa ya. Jangan habis tuh makannya kan. Itu sih, Kang. Keren ya teman-teman tuh. Kita lanjut, Lanjut. Jadi bahagia bukan tujuan, melainkan alat. Ya. Tools. Tools. Ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo, Mas. si Dit, apa ini? Sidik Palembang. Oh, Sehat apa kabar, Mas Sidik? nah pakai nol ya tanah tuh. Harusnya D, pakai D aja itunya. Nggak bisa dibuka kameranya ya? Sebentar. Bisa nih, Mas Sidik. Bisa ya? Bisa. Ini saya kan misalkan. Ah. Wah. Wih, Kan? ini lagi apa? Lagi dirawat? Ini dirawat Mas Iya, Sidik. kemarin jatuh dari atas benerin atap. Oh, Ya. oke. Terus gimana kondisi? Tapi udah CT scan semua, tulang-tulang aman kok. Oke. Wah, segera pulih, Mas. Ya, segera Amin, pulih ya Mas Sidik ya. Ingat kata-kata Kang Abu tadi, berarti bahagia itu harus diciptakan bukan dicari ya, Kang ya? Betul. Kan tadi yang di awal kita bilang bahwa ada yang menciptakan dan ada yang maha menjadikan. Itu penting sih. Oh ya. Tuh. Asik, jadi tambah semangat nih ikut apa namanya tuh dari awal tadi sama Kang Anjrit. Boleh Kang Anjrit ini walaupun kata-katanya pedes tapi masuk tuh, bisa. Oh gitu. Pak. Bisa itu. Padahal saya bercanda, Pak. Iya. Doain ya Kang. Wah, Siap. ini mudah-mudahan udah bisa pulang kok kata Amin, dokter. amin, Pak. Mas Sidik sehat-sehat ya. Semoga ada keselarasan lagi dan segera bisa datang ke Palembang lagi ngobrol-ngobrol kita. Amin. Sehat keluarga yang penting semua sama teman-teman di Palembang. Salam semua ya. Salam. Oke. Ya. Ini dulu ya Kang, foto dulu ya. bentar Siap, ya. siap. Oke. Oke, sehat-sehat. Mas, Dadah. salam buat keluarga dan semua teman-teman Palembang ya. Mas Sidik, hatur Ya, nuhun. makasih Kang Anjrit. Siap. Kang Ya, Abu. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Wah, tuh ya teman-teman ya. Semangat. Saudara kita, satu udara. Satu udara. Saya mau bikin program namanya Satu Udara. Bener. Tapi programnya praktek, yang Betul. tanpa bicara, pokoknya itu mah nggak ada kata-kata. Bener. Jadi live tuh gini aja ya. Bukan live kayak gitu. Satu udara beda rekening, Kang. Praktek fungsi ya. Oh, fungsi. Bener. Bener, Kang. Bener, Kang. Belum ada itu. Bener. Jadi namanya tuh Satu Udara. Kenapa kita harus berfungsi seperti ini ya? Itu semuanya saudara kita gitu, satu udara gitu. Nah, begitu ada mau ribut, kita ngambil napas dari oksigen yang sama ya. Dah, Ya. jangan ribut. Nah, gitu. Saudara loh, hati-hati loh gitu. Nah, bener. Bener, Oke, Kang. siap, Pak. Kita lanjut. Cak. Halo Caca, dibuka dulu ininya Ca. Pagi. Halo Ca. Bu Caca. Aku masuk ya. Masuk aku. Tunggu ya, aku cerita ada yang mau kutanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibuka. Ibu buka kameranya ya, Bu. Mau dibuka Kayak nggak? mana? Nah, tuh udah tuh. Di save, Kayak disimpan. mana? Itu tinggal Mana, Bu? simpan. Tinggal simpan. Oh, ini gini. Ya. Nah. Asik. Halo. Ibu Ini di mana, kalau Bu? di posting ulang bisa. Hah? Hah? Kalau seumpama nanti kan
mau di apa namanya, Diupload. mau ditunjukin sama temen gitu. Oke. Kayak mana caranya? Kan nanti di YouTube ada, Bu. Di YouTube saya nanti ada, Bu. Nanti ada Ibu Oh gitu. lagi di warung kayak Maaf gini. ya Kang Anjrit sambil jualan. Ya. Gak apa-apa. Jualan, jualan. Ya, Iya. iyalah Bu, jualan. Iya. Gimana, Bu? Bagus Ibu. Ibu Mau udah, nanya. udah setahap lebih bahagia, Bu. Ibu udah setahap lebih bahagia. Iya, bahagia. Karena apa? Iya, karena Ibu punya kesibukan jualan. Beda sama tetangga Ibu, gak ada Iya, kerjaan. iya. Orang coba lihat. Karena gak ada kerjaan, Bu. Silakan, Bu. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Lucu ya Kang Anjrit. Iya. Gimana, Bu? Nggak nyangka mau nanya Bang Abu, Kang Abu. Bang Ibu sama apa siapa Kang dulu? sih? Di mana? Awak Ibu di kenalan dulu. Medan, jadi bilangnya abang ya kan? Oh, di Medan. Ibu Caca namanya. Kenalan, ini akun anak saya, Kang Abu. Oh, oke. Namanya Yuni. Di Ibu Yuni ya. di Medan. Mau nanya Kang Abu, maksudnya gini ya kan. Kan selama ini udah denger-dengar Kang Abu ini cerita puasa lah ya, boleh ya? Ya. Boleh. Kan Kang, saya nge-lag kata punya, Kang Kang. Abu itu kalau Ibu yang nge-lag. puasa itu bulan Ramadan ini bulan latihan gitu ya? Oke. Ya. Kok nggak dengar Kang Abu? Dengar saya Ibu. Udah. Ya. Udah dengar, Bu. Ibu nge-lag, HP-nya Oppo Ibu. Oh iya. Ini aja kalau mau main yang minta kasih tahu anak dulu Kang Anjrit. Iya. Kalau enggak Nggak ngerti. Iya. Apa-apa. Lanjut Bu. Sebelum anak pergi sekolah tadi, Dek, kayak mana ini nanti kalau mama mau nengok Kang Anjrit Oh, gitu. oke. Jadi diajarin dulu Ya. sama anak. Ya. Jadi puasa itu adalah latihan. Lanjut. Terus Terus. Kan gini, kan kata Kang Abu kalau bulan aduh, Bu, putus, Bu. Ibu sinyal ke sini kali ya. iya putus-putus. Ya sok Nanya Ibu cerita aja nyangkut dulu ya, kok nanti saya sawah. respon ya. Sok Ibu cerita dulu. Ibu cerita dulu nanti Ibu saya cerita respon. aja, cerita aja. Iya, ceritanya gini. Maaf ya, Bu, mau cari apa, Bu? Oh, enggak itu. Punya. Alah, lucu kali. Masih banyak banget orang beli. Apa aku tutup dulu kedekku, Kang Anjrit? Ya, Kang? Nggak tahu Tutup terserah dulu Ibu. kedek. Mau Ibu nanti ada lagi. ya Ibu sok itu yang jualan kasihan, Bu. Yang jualan Gini, Kang kasihan. Anjrit. Oh, udah yang belinya udah? Udah yang beli nanya kulkas, tadi ada kulkas nggak dicok, kirainnya rusak, pikirnya mau dijual, namanya enggak, Oh iya, oke, Bu. enggak. Oh, bagus ya ke warung ada kulkas, Bu. Ibu jualan kulkas di warung ya. Ya lanjut Bu. Lanjut Bu. Jadi apa? Aduh, habis waktu. Iya, Besar iya sok. kali uang ibu pun. Iya sok, Bu, tenang. Santai aja Bu, sok kembalian dulu Bu. Aduh. Bentar ya Bu, aku mau nanya ini penting kayaknya. Jadi Kang Abu kalau di puasa, jadi puasa bulan Ramadan ini kan latihan gitu ya Kang Abu. Terus jadi setiap saat itu kita kan memang harus puasa. Mau puasa itu menahan hawa nafsu gitu ya. Terus? Nggak sekedar makan minum kan gitu ya kan Kang Abu. Jadi selama ini yang awak tahu itu kan banyak ustadz-ustadz ngomong kan kita kalau haid nggak boleh puasa gitu ya. Itu di ayatnya ada apa enggak sih Kang Abu? Ya. Bahwa orang haid itu nggak boleh puasa? Ya.
Jadi intinya haid boleh puasa atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau menurut Quran, yang ya haid itu yang nggak boleh ya sebetulnya berhubungan aja sih, Bu. Tapi gini ya, gini. Ibu kalau mau nanya boleh atau enggak, Ibu bukan nanya ke saya sih sebenarnya. Jadi, Kalau nanya boleh atau tidak, itu nanti ada tatanan-tatanan fikih yang Ibu penting nanyanya ke Ustadz fikih gitu. Betul. tapi saya maunya nanyanya sama Kang Abu. Iya, makanya dengerin dulu maksud saya. Saya akan berdiskusi pandangan. Ini bukan ngomong benar salah gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi Ibu jangan mengambil ini sebagai oh benar. Jadi saya tuh sangat menghindari oh kata si Abu tuh boleh enggak karena saya tidak pengen orang mengiyahkan menindakkan gara-gara saya gitu. Betul. Paham Oke, ya? oke, oke. Tapi saya memberikan satu pemahaman, nanti Ibu yang milih gitu kira-kira. Oke? Sip. Oke. Nah, Sip. gini Bu. Gini. Yuk. Puasa itu ada 2 poin besar, meskipun ada 7 nanti ya, tapi kita 2 aja dulu. Ya, saya ngejelasin ini dari struktur bahasanya dulu ya, pelan-pelan ya, supaya nanti kita ngerti. Di Quran tuh ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu namanya siam. Tapi Iya. Ibu waktu niat puasa tidak menggunakan kata siam, tapi nawaitu saum, betul nggak? Oke, berarti ada siam dan saum, sesederhananya adalah kalau siam itu puasa tubuh, kalau saum itu puasa jiwa gitu Bu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau perempuan haid itu urusan tubuh, urusan jiwa. Yang haid tubuhnya atau jiwanya Bu? Tubuh. Tubuh, ya kan nggak mungkin aku jiwanya lagi haid, nggak ada ya, tubuh. Nah, ketika tahu bahwa kalau wanita lagi haid, hormonnya lagi bergejolak, ada kesakitan, ada sesuatu yang tidak nyaman, maka kalau lagi tubuhnya sedang mengalami gejolak-gejolak itu nggak apa-apa ketika tidak makan dan tidak minum dalam konteks yang namanya puasa. Makan minum jasad gitu loh Bu. Gitu. Yang kedua, itu bukan masalah haid nih misalnya. Orang haid nggak boleh masuk ke masjid. Bukan najis, bukan. Pada saat hadis ini keluar, dulu belum ada pembalut gitu loh Bu. Takutnya jadi Iya. tercecer-cecer gitu. Gitu intinya. Orang yang haid jangan sholat. Iya, tapi bukan masalah sholat yang jiwanya. Tetapi kenapa? Karena Yang ritual. ya, ritualnya mungkin off, ritualnya mungkin libur. Karena kenapa? Tahu banget kok kalau misalnya lagi haid itu sakit, nggak enak, dan perlu banyak diem gitu misalnya. Tapi jadi- jiwa tetap sholat. Nah, itu maksud saya. Ibu cerdas nih, hebat. Gitu. Nah, jadi Ada belajar juga Kang Abu. Maaf ya, ada belajar juga. Makanya pembelajaran ini setelah saya nengok Kang Abu connect gitu. Jadi awak kayaknya nyambung gitu. Logika. Iya, betul Bu, betul. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara nih ya, bukan berarti haid, aku nggak puasa. Ya iya, tapi maksud puasa lagi haid, maksud tidak sholat lagi haid. Jadi kan kadang-kadang gini loh Bu, maaf ya, ini jadi termarginalkan seakan-akan perempuan tuh kapasitas atau kesempatan ibadahnya ditakar gitu ya. Gara-gara ada haid, Iya. aku sholatnya jadi nggak lengkap. Gara-gara ada haid, aku jadi nggak boleh sa'i atau tawaf. Gara-gara ada, sebenarnya itu hanya lagi mau ya. Kalau Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan tahu banget sistemnya kita. Ya kalau kamu lagi ada hormonal yang tidak balance, kamu istirahat aja secara fisik ya. Tapi bukan berarti amarah tidak dikontrol, kebencian tidak dipegang, bukan berarti juga kita ada julid, ada dengki gitu. Nah, itulah kenapa esensi dari nilai ibadah kita bukan dari raganya tapi dari rasanya gitu loh Bu. Makanya Ibu suka ada yang beli gula kan ke warung ya? Iya, orang beli gula ke Ibu bukan nyari putih-putih kecilnya. Nah, itu benar tuh. Putih. Tapi orang beli gula Manisnya. ke manisnya. Maka mau pakai baju putih-putih pun kelihatan suci. Kalau nggak manis, berarti dia nggak punya nilai gitu. Itu Bu, kira-kira. Sip. Cip. Paham Jadi Bu? gini Kang Abu, paham, insya Allah paham. Jadi gini, menurut saya ini
Jadi karena di ayat tadi kayaknya secara letterlet kan nggak ada itu orang haid dilarang puasa gitu kan nggak ada kan Kang Abu. Nggak ada. Jadi, eh, jadi awak malah kok bilangnya bahkan orang haid itu harus puasa. Menurut saya. Jadi kalau cuman sekedar makan dan minum itu waktu haid saya sanggup nahannya. Jadi belajarnya ke situ. Eh, saya harus menahan hawa nafsu, amarahnya, pikiran-pikiran buruknya gitu. Jadi ya udah sih menurut saya itu memang orang haid memang harus puasa sih. Betul. Yang Tetap gini harus Bu, puasa gitu. gini Bu, puasa itu nggak ada urusan mau haid, mau enggak, mau laki-laki, mau perempuan, lagi sakit, lagi sehat, lagi gimana. Puasa itu wajib pada kelas jiwa, nggak ada batasan dan nggak ada waktu, gitu loh Bu. Tapi Ibu harus ngerti dulu, Ibu jangan dicampurin antara puasa yang mana ini Ibu, puasa yang mana Bu? Puasa yang mana Kang jiwanya atau Andri? tubuh? Harus ngerti dulu puasa jiwanya atau tubuhnya gitu. Kalau puasa jiwa, Iya. sholat jiwa dan segala macam itu tiap detik Bu, tiap detik kita bernapas. Iya, maksud saya gitu. Memang setiap detik, setiap saat kan kita harus puasa, menahan yang jiwa itu tadi kan Kang Abu. Nah, Eh. itu benar. Top. Jadi Nih. kalau pas di Ramadan itu kan harus semua ya, sama menahan lapar dan hausnya. Pasti. Tapi itu bagian kecil. Nah, bagian kecil. Jadi kalau saya bisa menahan lapar dan hausnya itu menurut Kang Abu gimana? Bagus. Boleh-boleh aja kan? Gini Bu, gini ya. Nih, saya mau ngambil dulu satu statement supaya kita clear gitu ya. Ibu nanti Iya, iya. buka di surat Al-Baqarah, ini ayatnya juga lucu, bagus nih. 222. Saya mau bacain ya supaya clear nih. Dan mereka Iya, iya, iya. dan mereka menanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Kenapa? Karena hormonalnya lagi nggak oke dan itu sesuatu hal yang dalam tanda petik perlu istirahat itu dulu Bu, kira-kira. Itu satu. Ya, jadi kaitannya tuh bukan pada jasman, bukan pada jiwa tapi pada bukan pada jiwanya, tapi konteksnya adalah berpuasa yang dalam tanda petik cuman nggak makan nggak minum gitu. Nah sekarang, Iya. contoh Bu, kalau jiwa kita mau tenang, salah satu kunci utamanya adalah diam. Dan orang modern saat ini paling susah diajak diam. Udah nggak mau diem aja, tipikalnya gitu. Nah berarti kalau jiwanya mau diem, setidaknya wadah jiwa yang namanya tubuh juga harus diem. Gimana cara mendiamkan tubuh? Dikurangi energinya. Asupan makanan kurang, asupan minuman kurang, supaya dia tidak terlalu aktif gitu loh Bu. Sekarang saya tanya, kalau ibu lagi lapar, mikirin diri sendiri nggak? Fokusnya ke sendiri nggak? Aduh aku lapar, betul nggak? Maka ketika ibu lapar dan fokusnya ke dalam diri, ibu nggak punya waktu untuk mikirin orang gitu loh Bu. Ibu nggak punya waktu untuk menilai orang gitu. Karena kenapa? Aku merasakan lapar. Jadi kelaparan yang dirasain lagi. Itu hanyalah undangan untuk kita mengenal diri, masuk lagi, mengenal diri, masuk lagi. Yang akhirnya apa? Baik fisik tidak makan, tidak minum itu perlu. Tapi yang jauh lebih esensial, itu adalah jiwamu yang berpuasa. Karena kenapa? Kalau ibu cuman nggak makan, nggak minum, jiwanya tetap berontak. Jiwanya tetap julid. Maka itu akan sulit untuk kita masuk kepada esensi gitu. Gitu Bu. Iya. Iya. Sip. Jadi jangan meniadakan satu sama lain, jangan. Gitu Jadi kira-kira. kan jadi kan gini Kang Abu. Jadi kan awak haid nih. Jadi ayo Bu sholat kan gitu ya kan? Mm-mm. Nggak sholat, sedang haid. Jadi makan-makan puasa. Awak bilang kayak gitu ya kan? Jadi kan dia bilang apa ini pelajaran sesat ini. Jadi awak senyum aja lah karena nggak bisa jelaskan kan Kang Abu. Iya, berarti abis ini Ibu jangan pernah ngobrol sama saya, kita nggak kenal ya. Ibu yang sesat aja, saya nggak mau ikut-ikutan ya, gitu kira-kira ya. Maksudnya gimana? Tapi dapat ya Bu ya? Nah, dapet. Paham ya? Jadi maksud saya gini, Kang Abu. Jadi ini siaran ini kan nanti bisa
gimana caranya supaya bisa saya jelaskan sama kawan yang nanya ini gitu loh. Kan saya nggak bisa jelaskan gitu. Bu, nih ada rumus hidup, Bu. Betul, Bu. Nah, Kalau orang nggak nanya, nggak usah dikasih tahu. Kalau orang nggak perlu iya, penjelasan, nggak usah dikasih tahu gitu. Itu, Bu, itu iya. penting. Itu Karena dari Kang Abu awak udah tahu. Maka waktu dia bilang, apa ibu ini sesat. Jadi udah awak diam. Gitu, benar, diam udah. aja. Betul. Karena tidak semua orang harus tahu apa yang kita tahu, Bu. Gitu. Iya, Itu yang paling benar. penting. Oke, Bu. Makasih, Ibu ya. Sip. Keren. Kapan ke Medan? Ke Kang Abu, Medan kapan saya ke Medan? tanggal tar ya. Ibu Medannya di mana? Jalan Binjai. Itu dekat Sun Kampung Plaza situ, Lawang. Bu. Hah? Kapan nih saya ke Medan? Sun Plaza, Manhattan. 20 Manhattan. April, Bu. 20 April saya ke Medan. Di mana itu Kang Abu? Aduh, di mananya belum dikasih tahu sih. Tapi nanti Ibu cek-cek YouTube. YouTube. TikTok saya aja ya. Oke. Sip ya. Foto dulu, foto. Foto, yuk. Kang Anjrit, kayak mana mau foto Kang Anjrit? Kang Anjrit, foto Kang Anjrit, foto kayak mana Kang Anjrit? Gimana ibu saya? Itu Cuma di- sama saya. Oh iya. Nanti saya kirim ke DM ibu ya. Dah. Udah, Bu. Nah. Nanti dikirim di DM sama Kang Anjrit ya. Ini sama saya. Oke. Dadah Ibu, makasih ya. Keren, sehat-sehat Bu. Laris jualannya. Assalamualaikum. Alam, nun. Si ibu malah ngecilin volume. Karena kan Android itu kalau mau SS kan harus tombol volume sama ini ya, dua Oh, kan. Barusan nggak ada suaranya kan si ibu. Jadi mau SS volumenya malah kekecilin. Tapi si Ibu otentik kayak keren. 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 Aduh, si Ibu. Ibu makasih Bu. Terima kasih ibu ya, Bu. Siapa tadi itu dari Bu Medan? Yuni. Thank you banget tuh ya. Kita jadi tahu ya teman-teman ya, sholatnya jiwa, sholatnya jasmani, puasa jiwa, puasa jasmani seperti apa. Lanjut ini ya. Lanjut. Ayo Kang, satu lagi lah. Oke. Oh ya teman-teman, ini pengumuman tanggal 23 Maret, jangan lupa rest area akan mengadakan bukber ya. Jadi nanti ada Abu, ada Kohen, ada saya, ada Dokter Rama juga di Bandung teman-teman tuh. Itu nomor WA untuk bukbernya. Silakan jangan lupa berteman nih sama akun ini teman-teman ya. Biar ada info-infonya juga. Yang belum berteman silakan berteman. Ya. Dan kalau mau bawa keluarga, Kang, kemarin ada yang bawa anak gitu, si anaknya nggak harus bayar full gitu. Oke. Nah, kontak aja ke admin langsung ya. Kontak ke admin, nah itu adminnya tuh teman-teman ya. Pengen ikut Kang, boleh di Bandung teman-teman tanggal 23 berarti minggu besoknya lagi tuh. Ya. Di Grand Serela Hotel. Grand Serela Hotel, oke. Bandung tanggal berapa? 23 Maret. Bulan ini. Mau ikut silakan ya. Ini banyak yang dari Medan nggak ya? Saya April 20 ke Medan sih. Oh, April 20 ke Medan. Oh, itu Siapa tahu dari siangnya. Kediri gimana? Minta April Oh, April oke nya? Kediri tuh, ke Kediri Ya udah nanti kita WhatsApp kan ke Bandung kan orang ke rumah rek main deui kan bari Oh ngobrol. iya, ngobrol-ngobrol lah ya gimana ya. Siap. Siap, Pak. Halo, dengan Ibu siapa ini? Halo Kang, Halo pagi. pagi. Jumpa lagi, halo. Halo, Udah Jaya. Yes, betul udah Jaya. Terima kasih. Dulu Kang pernah Anjrit. ya naik ya dulu ya. Ya udah pernah, udah sembuh alhamdulillah. Tapi dulu namanya udah Jaya gitu. Iya udah Jaya. Oh Ya, iya, siap udah. sama Mbak siapa sorry? Udah, bener. Oh, udah ya. Oke. Dari mana? Sorry. Surabaya. Oke. Mbak Udah, Mau apa? Mbak udah makan belum? Udah tadi. Sahur, alhamdulillah. Udah aja Kang. Mau nanya Kang, ini apa?
saya agak terbebani sih masalah apa poligami itu boleh kan. Cuman kalau saya ya misalnya saya istri saya nggak mau, ya udah pisah aja gitu kan nggak ada dosa ya. Ya apa itu Kang, gimana itu Kang? Duh, saya tuh bukan penentu dosa, jadi nggak tahu. Nggak, maksudnya secara apa ya, secara aturannya apa gitu loh, aturan agamanya kamu nggak bolehin nanti suamimu bakalan begini-begini gitu, atau apa ya, Ya oke. Kita gitu kita apa bahas gitu. poligaminya dulu boleh nggak? Boleh, Supaya silakan. supaya ngomong boleh tuh ada dasar dan ngerti gitu. Oke. Karena jangan sampai membolehkan gara-gara Nabi Muhammadnya begitu, tapi nggak ngerti esensinya tuh apa gitu. Oke, ini Ya. penting. Ya, oke. Duh, tapi ini rada-rada panjang dikit nggak apa-apa ya, supaya kita juga ada knowledge ke situ gitu. Dalam Ya. artian supaya kita tuh nggak gampang bahwa oh poligami itu dibolehkan dan bahwa istri yang akan suaminya poligami nanti pasti dapat surga gitu misalnya kan. Gimana ceritanya dapat surga gitu misalnya ya. Sehingga ketika banyak yang mengiyakan gara-gara kenapa? Gara-gara yang jangan-jangan ya kepaksa gitu. Seakan-akan kalau mau dipoligami aku akan meskipun sakit tapi aku nanti akan mendapatkan surga nanti gitu. Heeh. Itu kan pret banget sih gitu ya. Ya, ya. Nanti lagi gitu. Nggak tahu ada nggak tahu nggak kan misalnya gitu. Oke, gini loh Mbak. Saya akan ngomong ini dalam brief historinya dulu nih. Supaya ngerti apa poligami dan supaya ngerti konteksnya itu seperti apa. Dan jangan menggunakan ini sebagai tools atau alasan tapi tanpa pengetahuan lah gitu intinya. Ya. Saya mungkin agak mundur jauh dulu sedikit. Kita tahu bahwa pada masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad itu lahir, ketika masih jadi Ahmad bin Abdullah. Maaf ya. Perempuan itu tidak dianggap manusia pada saat itu. Jadi Ya. perempuan itu dimarginalkan karena kenapa? Yang dianggap manusia itu cuma laki-laki gitu. Karena kenapa? Budaya dari anak kandung patriarki namanya. Anyway, udah ya, intinya gitu aja. Intinya, nanti kita bisa panjang untuk dalamin itu. Intinya, saat itu perempuan nggak dianggap manusia dan seorang Ahmad bin Abdullah pada saat itu terpanggil nuraninya untuk kayaknya nggak gini deh. Masa perempuan nggak dianggap manusia gitu. Sampai ada satu pertanyaan yang sangat jelek banget. Saya pernah dapat ilmu ini dari satu ahli kajian gender Islam ya gitu. Dr. Nur Rofiah, dia bilang gini, sampai ada pertanyaan gini, kalau perempuan perlu ibadah nggak ya? Gila nggak? Kenapa emang pertanyaannya gitu? Kan aku bukan manusia, maka aku perlu ibadah nggak? Coba, sampai segitunya loh. Dan pada saat itu kalau ada orang punya anak perempuan, itu kalau nggak di gitu ya, atau nggak dia akan quote and quote akan malu seumur hidup gitu. Nah, artinya pada saat itu karena ada budak, ada apa, maka banyak yang terlantar. Maaf ya, satu laki-laki pada saat itu punya 50 istri, itu dikit. Gitu Itu amat. dikit. Iya. Tiap hari gitu, Gitu gimana maksudnya? Ya, oke. Jadi pada saat itu 50, 60, 70 punya budak, punya istri, punya selir, itu tuh dikit. Sekarang saya tanya Mbak, kalau yang biasanya 50, 60, 70 dan dibatasi jadi 4, kira-kira pengurangan atau penambahan? kurangi lah. Benar, berarti kalau semakin mengurangi, karena pada ujungnya concern yang dipakai itu sebetulnya monogami gitu. Tapi kalau pada saat itu kamu harus satu ya, wah udah. Jadi ada tahapan-tahapan yang biasanya 50, 4 dulu lah gitu kira-kira. Yang biasanya segimana ya dipotong dulu. Makan lah misalnya, orang yang kecanduan makan banyak, kalau langsung disuruh stop diet, stres dia. Setengah porsi dulu ya gitu. Setengah porsi dulu ya gitu. Makanya kalau kita nanti bicara dalam perspektif pembelajaran dari tafsir Quran, itu ada ayat awal, ayat antara, dan ayat final. Nah, 4 ini bukan final, tapi antara gitu loh. Paham nggak? Nah, udah ya. Maka kalau ada kata-kata nikahilah 2, 3, dan 4 pun, ini adalah kaitannya bukan karena concern untuk melakukan pernikahan, tetapi menyelamatkan generasi yang akan datang ketika janda-janda perang ini dia nggak punya
anaknya nggak punya dalam tanda petik pegangan gitu intinya. Sip ya. Nah sekarang saya tanya Mbak, budaya Nusantara yang udah awalnya monogami satu nih, Ya, di mana budaya Arab pada saat itu justru mendekati satu, berarti budaya Nusantara sebenarnya udah di final nggak? ya, Jadi lucu banget kalau di budaya Nusantara yang asalnya satu, sekarang tiba-tiba datang 4, yang satu malah pengen 4, yang 50 berkurang jadi 4. Kan aneh, betul nggak? ya, Nah gitu. Nah jadi kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, misalnya ada yang nanya ke saya gini, Kang kalau gitu berarti poligami boleh dong? Ya boleh, tapi jangan jadiin alasan bahwa saya mengikuti ini. Udah kalau kamu pengen 2, ya 2. Jangan pakai alasan-alasan bahwa surga lah, bahwa sunnah Rasul lah, bahwa apa dan lain-lain. Pure, karena itu kamu memang pengen 2 gitu. Dapat nggak maksud saya? ya, ya. Ya, jangan sampai si statement ini dijadikan alasan untuk membuat tunduknya istri dan dia mau mengikuti keinginan karena takut karena ada dalilnya gitu. Oke. Ya, betul. Nah, nah, udah nih. Surat 4 ayat 2 tentang 234 sering dibaca, tapi nggak pernah loncat ke 129-nya, Mbak. Mm-mm. Ya, saya bacain 129-nya nih. Anisa 129-nya. Anissa Dan 129. kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Udah diomongin loh. Kamu Iya. tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wise banget gitu. Caranya tuh nggak langsung di-cut 1 dari banyak, 4 dulu, pelan-pelan, monogami gitu kira-kira. Ya, Dan sebenarnya kalau di surat 3350 ada kalimat yang lebih makjeleb lagi sih. Nih ya, ini jarang dibahas sih Mbak, tapi kita perlu tahu gitu. Makanya kalau orang hataman cuman bunyi dan nggak ngerti isinya, ya kadang-kadang nggak tahu esensinya gitu. Ini agak panjang tapi dengerin ini baik-baik dan ini penting banget untuk membuka wawasan ya. Nih, wahai Nabi, kalimatnya juga udah wahai Nabi tuh. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dan saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, garis bawah, sebagai kekhususan bagi para Nabi, bagimu, sebagai kekhususan bagimu. Nah sekarang pertanyaannya kan kalau kekhususan ini kan dalam konteks wisdom dan kebijaksanaan yang tinggi sebagai seorang Nabi, betul nggak? Berarti kalau mau pakai bahasa yang agak simpel, ya boleh sih kalau kamu Nabi gitu kira-kira. ya, Nah sekarang pertanyaannya, sewise apa nih dengan para Nabi gitu? Nah jauh, jadi, Kak. Jauh. nah jadi maksud saya, anyway siapapun yang menyaksikan ini perspektif ya. Jadi ini hanyalah saya menyampaikan perspektif pendapat gitu. Dan ini nggak ngomongin benar atau salah dan bukan rujukan gitu kira-kira. Nah cuman kalau tadi pertanyaannya kembali bahwa boleh atau enggak pilihan. Tapi ketika boleh menggunakan ini tadi tuh dalil sebagai untuk menekan dan quote and quote ya, Nah, ya untuk jadi alasan gitu. Mm-mm. Ya saya rasa itu nggak bijaksana sih gitu. Nah jadi balik, semua kembali kepada keputusanmu dan yang paling terpenting adalah jangan lupa bahwa segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Dan yang paling lebih penting lagi, istri nambah artinya mertua juga ikut nambah. Pasti pusing gitu. Itu aja Mbak. Ya, ya, ya. Thank you, Kak. Alhamdulillah. Cuman saya agak-agak ini sama kata-kata Kang Anjrit itu loh. Jadi karena kamu gak enak, kurang ajar. Gak enak. Oke. Enggak. Udah oke, alhamdulillah sudah. Sudah selesai semuanya, tinggal menyongsong hidup baru. Ya. Semangat Mbak. Yang penting semangat. keep on Itu, going, terima terus kasih belajar, ya. terus bertumbuh gitu. Tapi dapat ya.
Ya. Dapat ya? Banget. Esensi, Terima kasih esensi, banget. esensi diskusinya dapat ya? Kang Anjrit itu bikin quote yang oke lah, jangan yang gak enak, jadinya aku jelek loh. Oke ya, Bu Udah. Makasih Bu Udah ya. Thank you ya. Thank you. Mbak. Dadah Bu. Thank you. Wah, keren itu tadi ya. Jadi ya terbentuknya poligami itu kalau tahu sejarahnya seperti apa yang tadi dijelasin. Awalnya tuh 50 loh gitu, bukan 4 gitu misalkan. Terus dari 50 ke 4 itu justru mengurangi. Dan dari 4 sekarang ke mono ke 1 tuh itu lebih mengurangi, udah final tadi gitu ya. Kalau ngerti konsep ini sih ya. Betul. Tapi ya gimana lagi sih sekarang tuh sebetulnya bukan hanya pria yang mau 2 atau 3, mayoritas sekarang tuh justru wanita juga pengen nih poligami. Ya, sama orang kaya biasanya. Udah Ya. males kan dengan keadaan seperti ini. Ya. Ya nggak Kang, itu mah sah-sah aja. Tapi yang mungkin ya agak sedikit gimana gitu, kalau menjadi validasi dalil sebagai memaksakan, menakut-nakuti, Betul. kamu harus setuju kepada saya sebagai suami. Dan sorry itu saya suami dan istri di hadapan Tuhan kan sejajar Kang. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu. Betul. Yang Gitu. paling penting itu justru itu ya, yang dari jadi yang maksud Abu tuh, kamu mau begini ataupun begitu, mau 2 ataupun 3, mau 1 atau bagaimanapun, jangan jadikan ayat sebagai alasan atau pilor atau senjata untuk apa? Menakut-nakuti agar dia tunduk terhadap keinginannya. Itu kan maksudnya ayat. Itu aja. Itu Gitu. teman-teman tuh. Dan ya semuanya kan dua-duanya perlu ada critical thinking gitu. Betul. Itu ya. Wah, keren. Gitu. Gitu Kang ya, kira-kira Kang? Siap, Sip Hatur nuhun. Teman-teman thank you ya Kang Anjrit. Jangan lupa yang mau ikutan bukbar 23 tanggal 23 ini Betul. jam 3:30 di Grand Serela Bandung dan teman-teman nanti habis ini nanti di pin ya Kang ya. Nanti Ya, saya dipin lagi ya. Kang sehatnya nuhun ya. Sampai-sampai terima kasih banyak Guni sehat, Teh Ajeng sehat, teman-teman semua sehat, yang puasa lancar puasanya, pokoknya keep learning, keep growing, dan yang paling penting tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, love you all.